Pernahkah Anda membayangkan bahwa sebuah sujud permintaan maaf yang dramatis di tengah hujan deras hanyalah awal dari sebuah penjara emas yang mengerikan? Rihanna, seorang ibu yang mati-matian menyembunyikan masa lalunya di balik debu jalanan, mengira hidupnya tamat saat Zaki, adik iparnya yang ambisius, menemukannya kembali. Namun, ini bukan kisah reuni keluarga yang penuh haru. Di balik sorotan kamera dan simpati publik yang direkayasa, tersimpan ancaman nyata. Sebuah buku hitam berisi dosa perusahaan dan perebutan tahta yang berdarah. Rihanna tidak ditarik keluar dari kemiskinan karena cinta, melainkan karena ia memegang kunci kehancuran sebuah dinasti tanpa ia sadari. Apa yang terjadi ketika sang domba memutuskan untuk berhenti lari dan mulai menari bersama serigala? Bersiaplah, karena kisah ini akan membongkar harga mahal dari sebuah kelangsungan hidup dan transformasi seorang korban menjadi pemain utama yang mematikan. Pagi di perempatan Jakarta bukan tentang harapan, melainkan tentang siapa yang paling pintar memakai topeng. Di antara deru knalpot dan asap metro mini yang menyesakkan, Rihanna duduk di trotoar retak. Ia bukan sekadar janda miskin penjual tisu, ia adalah aktris di panggung aspal. Ia tahu persis kapan harus menunduk untuk memancing iba, dan kapan harus tersenyum tabah agar tidak diusir Satpol PP. Di pangkuannya, Kaila, putrinya, adalah satu-satunya kebenaran yang ia miliki, sekaligus satu-satunya kelemahan yang bisa digunakan dunia untuk menghancurkannya. Rihanna tidak berjualan tisu untuk menjadi kaya, ia berjualan untuk tetap terlihat, namun tidak ditemukan. Bunda, haus, rengek Kaila, memeluk boneka kelinci buntungnya. Rihanna menyodorkan botol air mineral bekas yang sudah diisi ulang dari keran masjid. Minum sedikit, nak. Nanti kita beli roti kalau tisu laku 5 kotak lagi. Suara Rihanna lembut, tapi matanya waspada menyisir setiap mobil mewah yang berhenti. Ia bukan takut pada polisi, ia takut pada masa lalu suaminya, Fadli. 2 tahun lalu, Fadli tidak sekadar mati meninggalkan kemiskinan. Dia mati membawa rahasia yang membuat Rihanna harus hidup dalam pelarian di balik kedok kemelaratan. Hujan mulai turun, bukan rintik romantis, melainkan guyuran air kotor yang asam. Rihanna tahu ini saatnya bekerja. Orang kaya di dalam mobil ber-AC merasa lebih bersalah saat melihat ibu dan anak kehujanan. Ia mengetuk kaca sebuah sedan hitam mengkilap. Kaca itu turun perlahan. Udara dingin beraroma parfum mahal menyeruak keluar, menampar wajah Rihanna yang basah. Di balik kemudi, duduk seorang pria dengan setelan jas charcoal grey. Mata pria itu melebar, bukan karena iba, tapi karena pengenalan. Itu Zaki, adik kandung Fadli. Predator yang selama ini ia hindari. Rihanna? Suara Zaki serak, terdengar seperti vonis mati. Jantung Rihanna berhenti berdetak. Ia mundur selangkah, siap lari. Maaf, Bapak salah orang, bisiknya, menarik tubuh Kaila agar terlindung di balik punggungnya. Tapi Zaki tidak membiarkannya pergi. Pria itu melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Dia mematikan mesin, keluar ke tengah hujan deras tanpa payung, dan di depan puluhan pengendara motor serta kamera ponsel yang mulai merekam, Zaki menjatuhkan dirinya. Dia bersujud di kaki Rihanna yang berlumpur. Maafkan aku, Rihanna. Aku Zaki, adik Fadli. Ya Tuhan, ampuni kami yang membiarkanmu begini, teriak Zaki, suaranya pecah, dramatis, dan sangat keras. Rihanna membeku. Ini bukan permintaan maaf. Ini adalah jebakan. Dengan bersujud di depan umum dan menyebut nama Fadli, Zaki baru saja mengunci Rihanna. Jika Rihanna lari sekarang, dia akan terlihat sebagai orang jahat yang menolak keluarga. Jika dia tinggal, dia masuk ke dalam kandang singa. Orang-orang mulai berkerumun, ponsel teracung, lampu kilat menyambar-nyambar. Masyaallah, itu pengusaha kaya sujud sama pengemis, bisik seseorang. Bangun, jangan begini, desis Rihanna, panik dan marah. Kau membuat kami dalam bahaya. Zaki mendongak, air hujan membasahi wajahnya yang tampan, menyamarkan seringai tipis di sudut bibirnya yang hanya bisa dilihat Rihanna. Ikut aku, atau video ini akan membuat semua musuh Fadli tahu di mana kau dan anak ini bersembunyi. Pilihanmu, kakak ipar. Rihanna menyadari bahwa sujud itu adalah ancaman paling halus yang pernah ia terima. Ia terpaksa masuk ke mobil mewah itu, bukan sebagai keluarga yang ditemukan,
tapi sebagai sandera yang baru saja diekspos ke seluruh negeri. Mobil Zaki melaju membelah hujan, membawa Riana dari jalanan kumuh menuju pusat kekuasaan keluarga yang dulu membuang suaminya. Interior mobil Zaki hening, kedap suara, dan dingin. Kayla tertidur di jok kulit, lelah menangis karena kaget. Riana duduk tegak, tangannya mengepal hingga buku jarinya memutih. "Kau bajingan," desis Riana tanpa menoleh. "Kau sengaja membuat viral agar aku tidak punya tempat sembunyi." Zaki menyalakan pemantik api rokok. "Aku menyelamatkanmu, Riana. Kau pikir berapa lama lagi kau bisa sembunyi di lampu merah sebelum mereka, orang-orang yang Fadli tipu, menemukanmu? Lebih baik kau ada di bawah pengawasanku." Mobil memasuki gerbang besi raksasa yang menjulang seperti benteng penjara. Rumah keluarga Fadli bukanlah rumah, itu adalah monumen keserakahan. Pilar-pilar marmer putih berdiri angkuh. Di dalam, Riana disambut bukan dengan pelukan hangat, tapi tatapan tajam bibi, sepupu, dan yang paling mengerikan, Tuan Besar Salman, ayah mertuanya. Mereka duduk di sofa beludru merah seperti dewan juri. "Jadi ini perempuan yang membuat putra sulungku jadi maling?" Suara Salman berat, menggema di ruang tamu yang luas. Tidak ada basa-basi. Tidak ada air mata haru. Riana menatap lelaki tua itu. "Putra Anda memilih pergi karena dia muak dengan bisnis kotor kalian. Dia bukan maling. Dia membawa lari ledger digital. Data transaksi kami selama 10 tahun, potong Rendra," sepupu Zaki yang menatap Riana dengan jijik. "Uang tunai bisa dicari lagi, tapi data itu, kalau jatuh ke tangan jaksa, kita semua habis." "Di mana Fadli menyimpannya, Riana?" Riana tertawa getir. "Jadi inilah alasannya. Bukan rindu, bukan cinta pada cucu. Mereka takut. Saya tidak tahu apa-apa. Fadli hanya meninggalkan hutang dan anak ini." "Bohong," bentak Rendra. Zaki mengangkat tangan, menenangkan ruangan. Dia berjalan mendekati Riana, lalu berjongkok di depan Kayla yang mulai terbangun. "Kayla, mau mainan? Om punya banyak mainan di kamar atas." "Jangan sentuh anakku," Riana menyentak tangan Zaki. "Riana," suara Zaki melembut, namun matanya dingin. "Dunia luar sekarang tahu wajahmu. Video itu sudah ditonton 2 juta kali. Kau adalah janda viral. Jika kau keluar dari gerbang ini tanpa perlindunganku, media akan mengejarmu, dan musuh-musuh bisnis kami akan tahu kau adalah kunci untuk menghancurkan kami. Kau pikir mereka akan segan menyakiti Kayla untuk mendapatkan ledger itu?" Riana terdiam. Logika Zaki brutal namun akurat. Viralitas adalah pedang bermata dua. Dia tidak lagi anonim. Dia adalah target. "Tinggallah di sini," lanjut Zaki. "Kami akan berikan fasilitas. Kayla akan sekolah. Kau akan hidup layak. Sebagai gantinya, kau cukup menjadi menantu yang hilang di depan media untuk memperbaiki citra keluarga yang sedang anjlok sahamnya. Dan kau akan mengingat-ingat di mana Fadli menyimpan data itu." Ini adalah tawaran iblis. Menjual kebebasan demi keamanan fisik. Riana menatap Kayla yang menatap Zaki dengan kagum karena dijanjikan coklat. Fadli mati karena mencoba melawan arus keluarga ini. Riana sadar, untuk bertahan hidup, dia tidak bisa melawan arus. Dia harus menjadi batu karang di tengahnya. "Aku mau tinggal," ucap Riana datar. "Tapi dengan syarat. Kayla tidak boleh tahu sebusuk apa kakek dan pamannya. Dan aku mau akses penuh ke rekening Fadli yang kalian bekukan." Zaki tersenyum, mengira dia menang. Namun, saat Riana masuk ke kamar tamu mewah yang disiapkan untuknya, dia merobek sedikit lapisan dalam boneka kelinci Kayla. Di sana, tersembunyi sebuah flash disk kecil. Riana tahu persis di mana data itu berada. Dia memegang senjata nuklir yang bisa meledakkan keluarga ini kapan saja. Dari kesepakatan rahasia di kamar tertutup, narasi beralih ke ledakan opini publik di luar pagar Menshahen yang semakin liar. Seminggu di Menshahen, Riana merasa seperti boneka pajangan. Zaki mengatur segalanya. Konferensi pers digelar di taman belakang. Riana didandani dengan gamis sutra pastel, riasan no makeup look yang mahal, dan diperintahkan untuk menangis secukupnya saat menceritakan penderitaannya. Dia melakukannya dengan sempurna.
Di depan kamera, dia adalah wanita rapuh yang bersyukur diterima kembali. Di balik layar, dia menghafal denah rumah dan jadwal keamanan. Hebat sekali aktingmu, cibir Rendra saat mereka berpapasan di lorong. Pantas Zaki tergila-gila. Atau jangan-jangan kau memakai pelet? Aku belajar dari yang terbaik. Bukankah keluarga ini dibangun di atas citra palsu? Balas Riana tenang. Serangan datang tak lama kemudian. Sebuah akun gosip anonim memposting foto Riana yang diedit bersanding dengan pria bertato, dengan caption, "Ternyata janda viral sudah nikah siri diam-diam. Cuma pura-pura miskin." Komentar netizen kejam. "Dasar penipu, kasihan Pak Zaki dimanfaatin. Mukanya aja polos, aslinya uler." Riana membaca komentar-komentar itu di kamar mewahnya. Tangannya gemetar, bukan karena sedih, tapi karena marah. Kaila bertanya kenapa Bunda menangis, dan Riana sadar dia tidak bisa hanya bertahan. Dia harus menyerang. Malam itu, Zaki datang membawa map. "Jangan dengarkan gosip, Riana. Aku punya hadiah. Sebuah kios di pasar modern. Kau bilang ingin mandiri, kan? Gunakan kios ini. Atas namamu." Riana memeriksa dokumen itu. Lokasinya strategis, terlalu mahal untuk usaha kecil. "Kenapa?" "Untuk menunjukkan pada publik bahwa kami mendukungmu berdikari. Dan, kios ini akan memiliki aliran dana tunai yang lancar. Anggap saja bantuan untuk mempercepat cash flow perusahaan yang macet." Riana tersenyum sinis. "Kau mau aku jadi tempat cuci uang? Menggunakan simpati orang-orang yang membeli daganganku untuk menutupi uang haram kalian. Simbiosis mutualisme, sayang. Kau dapat citra wanita pekerja keras, aku dapat jalur aman. Ambil atau Rendra akan terus menyebar fitnah tentang suami siri itu." Riana mengambil pulpen dan menandatangani dokumen itu. Dia tidak punya pilihan, tapi dia punya rencana. Dia mulai mengelola kios itu. Namun, berbeda dengan instruksi Zaki, Riana benar-benar bekerja keras. Dia merekrut janda-janda lain, menciptakan komunitas. Dia membangun basis massa yang loyal. Ketika Rendra mengirim preman untuk mengobrak-abrik kiosnya, sebagai teror tambahan, Riana tidak lari ke Zaki. Dia melakukan live streaming di tengah puing-puing kiosnya. "Mereka boleh hancurkan warung saya," ucap Riana ke kamera dengan mata berkaca-kaca namun suara lantang, "tapi mereka tidak bisa hancurkan harga diri seorang ibu." Simpati publik meledak. Donasi mengalir bukan ke rekening Zaki, tapi ke rekening yayasan yang baru saja Riana buat diam-diam. Zaki menonton live itu dari kantornya, menyadari bahwa bonekanya mulai memotong tali kekangnya sendiri. Saat Riana membersihkan pecahan kaca di kios, dia menemukan amplop dari Rendra yang tertinggal oleh preman itu. Isinya bukan ancaman, tapi tawaran kerjasama. "Hancurkan Zaki, berikan ledger itu padaku, dan aku akan berikan 50% aset keluarga. Kita gulingkan Salman." Riana kini berdiri di antara dua serigala, Zaki yang ingin menguasainya, dan Rendra yang ingin mengkudeta tahta. Malam itu Menshahan terasa seperti medan perang dingin. Rendra menatap Riana dengan penuh arti saat makan malam, menunggu jawaban atas tawaran kudetanya. Zaki, yang merasakan pergeseran loyalitas, bertindak cepat. Dia mengajak Riana bicara di ruang kerjanya yang kedap suara. "Kita harus menikah," ucap Zaki datar, sambil menuang whisky ke gelas kristal. Riana tertawa, tawa yang kering dan hampa. "Romantis sekali. Apakah ini caramu mengamankan aset sebelum Rendra merebutnya?" Rendra nekat, "Riana. Dia tahu kau memegang ledger itu. Jika kau menikahiku, kau memiliki imunitas hukum sebagai istriku. Asetmu adalah asetku. Rendra tidak bisa menyentuhmu tanpa menghancurkan perusahaan." "Kau bicara seolah kau mencintaiku," cibir Riana. Zaki mendekat, aroma alkohol dan kolon mahal menguar. Dia menatap mata Riana dalam-dalam. "Aku mengagumimu. Itu lebih berbahaya daripada cinta. Kau bertahan hidup di jalanan, kau memanipulasi media, dan kau menahan rahasia Fadli. Kita adalah jenis monster yang sama, Riana. Fadli terlalu lemah untukmu. Aku tidak." Jantung Riana berdegup kencang. Ada kebenaran yang mengerikan dalam ucapan Zaki.
Dia memang merasa memiliki kesamaan gelap dengan pria ini. Tapi kemudian dia teringat Kayla. Apa jaminannya Kayla aman? Kayla akan jadi pewaris sah. Aku mandul, Riana. Aku tidak bisa punya anak. Kayla adalah satu-satunya masa depan darah daging keluarga ini. Itu sebabnya ayah membiarkanmu masuk. Pengakuan itu mengejutkan Riana. Kayla bukan sekadar cucu, dia adalah satu-satunya penerus. Nilai tawar Riana baru saja melesat naik. Tapi sebelum dia bisa menjawab, lampu Menshahen padam. Alarm keamanan berbunyi. Rendra tidak sabar menunggu jawaban. Orang-orang bayaran Rendra mencoba masuk ke kamar Kayla. Riana berlari seperti orang gila, menabrak penjaga, menerobos kegelapan menuju kamar putrinya. Dia menemukan Zaki sudah di sana, memegang pistol, berdiri di depan pintu kamar Kayla, sementara dua penyusup terkapar di lantai. Zaki menoleh ke Riana, wajahnya berdarah sedikit. Masih ragu siapa yang bisa melindungimu? Kejadian malam itu mengubah segalanya. Riana menyadari bahwa Rendra adalah anjing gila yang harus disingkirkan. Dia masuk ke kamar Kayla, memeluk anaknya yang gemetar, lalu menatap Zaki. Aku akan menikahimu, ucap Riana dingin. Tapi bukan sebagai bawahan. Kita partner. 50-50 dan Rendra harus hancur. Riana menyerahkan flash disk dari boneka kelinci itu kepada Zaki. Ini yang kalian cari. Gunakan untuk memenjarakan Rendra, tapi salinannya sudah ada di pengacaraku. Jika aku mati, atau kau mengkhianatiku, seluruh dunia akan melihat isi perut busuk keluargamu. Kesepakatan tercapai. Pernikahan akan digelar, bukan sebagai perayaan cinta, tapi sebagai deklarasi perang dan penggabungan kekuatan. Hari pernikahan itu adalah pertunjukan teater terbesar tahun ini. Halaman Menshahen disulap menjadi ballroom raksasa. Riana mengenakan kebaya putih bertahtakan berlian, berat dan mencekik, namun indah. Tamu-tamu elit berdatangan, memberikan selamat dengan senyum palsu. Mereka berbisik tentang betapa beruntungnya si Cinderella ini. Mereka tidak tahu, Cinderella ini baru saja mengirim kakak iparnya ke penjara. Pagi itu, Rendra diseret keluar oleh polisi atas tuduhan penggelapan dana dan percobaan pembunuhan, bukti-bukti yang disusun rapi oleh Zaki menggunakan data dari Riana. Salman, sang ayah mertua, hanya duduk diam di kursi rodanya, terkena stroke ringan setelah melihat putra bungsunya diborgol. Kekuasaan kini beralih. Zaki adalah CEO tunggal. Dan Riana adalah istrinya. Di pelaminan, Zaki menggenggam tangan Riana. Genggamannya kuat, posesif. Kau terlihat cantik, istriku. Kau terlihat puas, suamiku, balas Riana tanpa menoleh, tetap tersenyum pada kamera wartawan. Kita menang, bisik Zaki. Untuk saat ini, Riana meralat. Kayla duduk di barisan depan, mengenakan gaun mahal, tapi boneka kelinci lusuhnya sudah tidak ada. Riana telah menggantinya dengan boneka baru yang bersih dan mahal. Ada rasa sakit di dada Riana melihat itu. Kempolosan anaknya perlahan terkikis oleh kemewahan ini. Tapi Riana berjanji, dia akan menggunakan kekuasaan ini untuk membuat perisai yang lebih kuat bagi Kayla. Dia akan mendirikan sekolah, yayasan, mengubah narasi, janda viral, menjadi ibu negara filantropi. Malam harinya, setelah pesta usai, Riana berdiri di balkon kamar utama. Dia melihat ke bawah, ke gerbang tinggi yang dulu mengurungnya. Sekarang, dia memegang kuncinya. Dia teringat aspal panas, debu jalanan, dan uang receh. Kehidupan itu keras, tapi jujur. Kehidupan sekarang nyaman, tapi penuh tipu daya. Zaki datang, berdiri di sampingnya, menawarkan segelas anggur. Apa yang kau pikirkan? Aku memikirkan Fadli, jawab Riana jujur. Dia lari dari tempat ini karena takut menjadi monster sepertimu. Dan aku justru masuk kembali dan menikahi rajanya. Zaki tertawa kecil, suara yang tidak memiliki rasa bersalah. Fadli orang baik. Orang baik biasanya mati cepat. Kita, Riana, kita adalah penyintas. Dan penyintas melakukan apa saja yang diperlukan. Riana menyesap anggurnya. Rasanya pahit dan manis. Dia menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Wanita dengan jilbab kusam itu sudah mati.
Yang berdiri di sana adalah wanita dengan sorot mata dingin yang siap menerkam siapa saja yang mengganggu anaknya. Ya, bisik Riana. Kita lakukan apa saja. Riana berbalik, meninggalkan balkon, meninggalkan bayangan masa lalunya di kegelapan malam. Dia melangkah masuk ke dalam kamar yang terang benderang dan dingin, siap memainkan babak baru perannya. Bukan sebagai korban, tapi sebagai ratu yang memegang belati di balik punggungnya. Di penghujung narasi, kita melihat transformasi total Riana yang kini berdiri tegak sebagai nyonya rumah di Menshahen yang dulu mengurungnya, memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri meski harus menukar kepolosan masa lalu dengan dinginnya kekuasaan. Hikmah terbesar dari kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam situasi paling terdesak sekalipun, kecerdasan dan keberanian untuk melawan arus adalah satu-satunya perisai. Terkadang kita harus beradaptasi dengan kerasnya dunia bukan untuk menjadi jahat, melainkan untuk melindungi mereka yang kita cintai dari kehancuran. Perlu diingat, kisah ini adalah fiktif belaka yang dirancang serealistis mungkin untuk diambil pelajaran tentang strategi bertahan hidup dan keteguhan mental. Terima kasih banyak telah menyaksikan perjuangan Riana hingga detik terakhir.